Kabar hari ini sehat ya? Sehat. Saya harap selalu seperti itu. Kita harus bersyukur karena bisa memenuhi kewajiban kita menjalankan perkuliahan hingga pada pertemuan kali ini. Seperti yang saya sampaikan kemarin, ya, bahwasanya untuk pertemuan kedua ini kita akan mencoba untuk mengidentifikasi konsep organisasi serta administrasi di perpustakaan sekolah. Seperti yang ditunjuk pada pertemuan sebelumnya, yang tidak hadir hari ini ada lengkap? Sekretaris Nil ya? Oke, Nil bisa kita lanjutkan. Ya. Organisasi itu seperti mungkin yang pernah kamu dapatkan pada semester-semester berikut. Apa sebelumnya? Organisasi itu kalau dalam manajemen di POAS itu apa? POAS? Planning, organizing, activity, ada yang tahu? Kalau dalam POAS, organisasi dan administrasi maksudnya di mana? Itu masuknya adalah pada organisasi, ya, yang mana di konsep organisasi itu di sana pembagian staf berdasarkan kemampuan masing-masing, sehingga yang tertuang dalam MPS ini nanti maka perlu adanya organisasi di dalam perpustakaan. Kita bisa mengibaratkan sebuah organisasi tanpa adanya orang-orang yang terlibat di dalamnya. Kalau kita melihat konsep organisasi dan administrasi perpustakaan di sekolah, kira-kira apa yang terbesit di benak kalian? Yang tahu? Angkat tangan. Ya, bagus. Siapa saja yang terlibat dalam organisasi tersebut, Pak? Oke. Terlebih tidak ada yang namanya penumpang. Itu organisasi tanpa sumber daya manusia. Ya, maka itu yang akan kita kaji dalam pembelajaran pertemuan yang kedua ini dalam konsep organisasi dan administrasi perpustakaan di sekolah. Oke, untuk selanjutnya sebagai pengantar mata kuliah pada hari ini kita akan mendengarkan sumber belajar yang berkaitan dengan organisasi dan administrasi perpustakaan di sekolah. Di channel YouTube yang telah saya susun bisa kalian amati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa yang saya banggakan, pada kesempatan ini akan dijelaskan pada mata kuliah manajemen perpustakaan dengan sub JPMK mampu mengidentifikasi konsep organisasi dan administrasi perpustakaan sekolah. Dengan materi pada pertemuan yang kedua yaitu organisasi, struktur personalia, anggaran dana serta sarpras perpustakaan. Untuk yang pertama yaitu struktur dan proses pengelolaan perpustakaan di sekolah. Tujuan utama organisasi perpustakaan sekolah adalah untuk memastikan bahwa sumber daya pendidikan seperti buku, jurnal, majalah, dan materi referensi lainnya tersedia dan dapat diakses oleh mahasiswa dan staf kampus dengan efisien dan efektif, seperti pengelolaan koleksi, manajemen personil, mengelola anggaran serta keuangan, mengontrol pengembangan teknologi, pengembangan program yang bertanggung jawab atas pemeliharaan dan pengembangan sistem otomatisasi perpustakaan dan teknologi terkait koleksi, tata organisasi dan klasifikasi, serta evaluasi koleksi yang dimiliki oleh perpustakaan tersebut, akuisisi, pengkatalogan, dan pemeliharaan koleksi.
Selanjutnya adalah anggaran perpustakaan. Anggaran perpustakaan merujuk pada alokasi dana yang diperuntukkan untuk mengelola, mengembangkan, dan menjalankan operasi sebuah perpustakaan. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan sedikit tentang konsep organisasi administrasi dan perpustakaan sekolah. Oleh karena itu, dari rekan kami akan memulai presentasi tersebut. Waktu dan tempat kami persilakan. Pasti di dalam HP tersebut ada yang namanya sangat banyak aplikasi. Contohnya di aplikasi di HP itu adalah Maktab Bersamailah yang memuat di dalam tersebut banyak kitab sebagai referensi. Contoh di dalam perpustakaan ini terdapat tata letak buku yang ada tata letaknya ini di pemilihan bahan baru dan pemilihan koleksi. Nah, tugas dari staf koleksi ini membahas dan mengurusi koleksi-koleksi buku yang terdapat di perpustakaan. Contohnya, kalau ada yang rusak atau cacat, lalu diganti yang baru, yang lebih baik. Perpustakaan. Selanjutnya, staf perpustakaan, staf layanan pelanggan, divisi dan departemen, staf Menjaga dengan baik perpustakaan kita, ya podo karo sampean semena-mena terhadap milik kamu sendiri. Ada bagian dari kamu di situ, maka perlu perlu dikembangkan. Ayo belakang, lah kok turu lemes. Ayo, berdiri semua, berdiri dulu semuanya. Oke, udah. Biar tidak mengganggu sebelah. Yang berbicara hanya jari-jarinya. Pegang tangan Anda di pundak teman depan Anda. Silakan gerak-gerakkan jari-jari Anda, pijit dengan rileks agar tidak tidur, tidak lemas, tetap kembali konsentrasi. Lebih keras lagi, lebih keras lagi, lebih keras lagi. Ya, cukup, kembali menghadap ke timur. Lakukan tindakan serupa yang berbicara hanya tangannya. Oke, yang berbicara hanya tangannya. Lebih keras lagi agar tidak lemah, tidak lemas, tidak mengantuk. Oke, cukup? Silakan kembali duduk seperti semula. Dengarkan instruksi saya dari masing-masing kelompok. Ini nanti silakan ditunjuk ketua plus sekretaris ya, dari yang bertugas untuk mencatat. Tugasnya adalah kalian pernah berkunjung ke perpustakaan kita ya? Ya, ada buku pinjamnya semua sudah miliki? Sudah. Kalau sudah pernah, silakan kalian identifikasi apa kekurangan-kekurangan yang ada di perpustakaan kita. Kemudian sampaikan juga kelebihan yang ada di perpustakaan kita. Bisa dimengerti instruksinya? Silakan kalian diskusikan berdasarkan pengalaman kalian masing-masing. Kemudian beri saran ya, beri saran dan rekomendasi dari mahasiswa. Ya, jangan lupa itu. Kekurangannya apa saja, kelebihannya apa saja, kemudian kasih rekomendasi. Lancar. Jadi pada saat pembelajaran bila kita telat menggunakan buku, berarti kita
Sudah menggunakan scan. Lalu Pencarian buku masih sulit. Pencarian buku masih sulit. Jadi nanti kamu susun draftnya, kekurangannya seperti yang ada di perpustakaan kita itu kekurangannya apa, kemudian kelebihan yang dimiliki apa, sekaligus nanti rekomendasinya. Sehingga dari pekerjaan ini nanti, proyek ini nanti kita tulis, kemudian kita sampaikan kepada perpustakaan. Kira-kira kelemahannya itu yang perlu diperbaiki itu apa, gitu ya. Jadi di list kekurangan, kelebihan serta rekomendasi yang bisa diberikan kepada perpustakaan kita demi dan untuk kemajuan perpustakaan dan sekolah tinggi agama Islam Indonesia. Itu ya, jadi mengerti? Oke. Ayo Mi. Kadang sulit menemukan karena buku tersebut sangat berantakan, terbatas. Berarti akan ada kelebihannya, ada akses internetnya. Setelah dibahas sebelumnya, ini kita di kelas kita ini kan membahas masih dalam masalah bagaimana kita semua mahasiswa ini dapat mencari buku dengan cara cepat dan secara langsung kita dapat mendapatkannya. Di situ kan sudah diterangkan cara mengantisipasinya itu kan dengan cara menambah pustakawan ya, menambah pustakawan. Tujuannya pustakawan tersebut ini mengatur buku yang telah dikembalikan oleh seorang pengunjung yang meminjam tadi pada tempatnya. Ya, kekurangan perpustakaan itu ada banyak, tapi yang masih penting untuk ditambah itu tidak ada tempat membaca. itu benar itu. Sumber internet di Internet. awasi server pertama. Ya, kalau untuk sesuatu yang lain itu menempatkan di sini. Ya itu wajar lah. Itu Kita kan wajar. sebagai mahasiswa di situ harus menekankan pembelajaran, bukan yang lain. Yang lain cuma bisa. Ya, tidak. Ya, gampang. Ya itu kelebihannya kalau kita retropak itu sangat membantu. Pencarian buku ini di slide ini masih sangat sulit karena apa? Banyak buku yang masih cara penyusunannya, cara pengelompokannya ini masih belum teratur. Kita ini masih sering sangat sekali sulit dalam mencari. Jadi di kampus kita ini sangat disiplin. Jadi telat 1 hari denda 1.000. Jadi telat 1 hari denda 1.000. Nah kalau Anda telat 1 bulan tinggal kakak sendiri. Ya dari diskusi dari kelompok 1 dapat mendapatkan banyak kekurangan dan banyak kelebihan. Akan tapi kelompok kami hanya menitik beratkan pada beberapa saja kekurangan dan beberapa kelebihan. Yang pertama kekurangan yang sangat dirasakan oleh mahasiswa ya. Dari kelompok kami itu menitik beratkan pada tidak adanya kekurangan tempat untuk membaca. Ya seperti yang diungkapkan dari kelompok 2 tadi, bahwasanya perpustakaan Staida ini masih kekurangan untuk tempat membaca. Ya, rekomendasi kelompok kita itu kedepannya mungkin ditambah referensi dan ditambahkan untuk tempat membaca para mahasiswa untuk membaca buku-buku yang ada di perpustakaan Staida. Jadi lebih banyak ke fasilitas ya rekomendasinya ya. Ya, lebih banyak kepada fasilitas yang perlu disediakan oleh perpustakaan. Oke, bagus. Berarti kalian menangkap dari penjelasan yang disampaikan pada sore hari ini berkaitan dengan fasilitas yang perlu dikembangkan di dalam perpustakaan. Kalau kelompok 2 tadi
kekurangannya adalah sulitnya mencari referensi ya. Iya. Sudah pernah menggunakan aplikasi OPAK? Sudah. Terus itu kan dia bisa mengantisipasi dan meminimalisir ya. pencarian buku tersebut secara cepat. Tapi juga banyak sekali mahasiswa ini juga masih sering sulit untuk mencarinya buku tersebut. Meskipun sudah melalui OPAK. Karena Ya. itu kan sistemnya ini kan bercampur ya Pak ya. Banyak itu buku sekali. Nah, kalau yang mengambil lalu tidak kembalikan pada tempatnya, tapi bisa di kanan, bisa di kiri, bisa di pojok. Kadang ketepatan pada pembahasan ini materi ini referensinya ini buku ini. Wah, ini buku ini tepat ini untuk makalah saya. Lalu diambil, dipindah, disimpan di Ya. tempat yang lain, begitu Pak. Oke, berarti kalau menyikapi itu sebetulnya langkah dari perpustakaan itu sudah dibenahi melalui OPAK, akan tetapi kurangnya atau rendahnya kesadaran dari pemustaka atau pengunjung untuk mengembalikan lagi buku-buku yang dipinjam. Kita di perpustakaan itu sudah ada ya, ketika sudah dikembalikan itu mereka pasti akan mengecek ya. Maka kalau sama setelah pinjam pengembalian sama mengembalikan ke rak apa ke meja petugas? Meja petugas. Karena apa? Kalau nanti dikembalikan ke mahasiswa jelas sekali nanti pengembaliannya tidak sesuai dengan kode yang telah ditempel, mesti seenaknya. Maka kemudian ditaruhlah buku yang dikembalikan itu di meja petugas. Itu. Oke, harapan saya dari pertemuan sore hari ini berarti dengan diskusi ini kalian bisa mengetahui pentingnya ya, mengidentifikasi organisasi serta administrasi yang ada di perpustakaan kita. Bagus, nanti rekomendasinya saya simpan, saya berikan kepada perpustakaan kita. Saya tidak pernah mengomentari kok mejanya meja kepala perpustakaan nggak tahu di goreng nggak tahu. Ini ya, lo di dalam pengelolaan perpustakaan itu kalau tadi dibahas tentang anggaran dana. Kita tahu perpustakaan itu termasuk organisasi nirlaba. Ada yang tahu organisasi nirlaba? Organisasi nirlaba? Gak ada yang tahu? Ya, organisasi nirlaba itu organisasi yang bergerak atau dalam upaya-upayanya tidak memprioritaskan pemasukan atau laba. Jadi apapun upaya dan usahanya itu semata-mata tidak dalam upaya pencarian laba atau keuntungan secara finansial. Itu mengapa kemudian dikatakan perpustakaan sebagai organisasi nirlaba. Sehingga perlu adanya swadaya yang perlu dikembangkan di situ. Kalau kalian tahu di perpustakaan itu dari mana dananya selain dari perguruan tinggi, ya ada alokasi anggaran tertentu. Anggaran dana yang digelontorkan untuk mengembangkan perpustakaan adalah dari swadaya mahasiswa. Kalau kamu jeli mengamati di kartu pembayaran itu, ya rinciannya itu ada kolom untuk. Terakhir, saya ingin ada wakil dari beberapa mahasiswa dari sebelah barat dan timur sama masing-masing satu untuk menyampaikan kesimpulan dari materi pembelajaran pada sore hari ini. Nah, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin menyimpulkan sedikit tentang presentasi tadi, yakni struktur organisasi mencakup peran penting, diantaranya kepala perpustakaan, divisi perpustakaan atau departemen perpustakaan, staf perpustakaan, dan staf teknologi. Semua itu memiliki peran penting di dalam struktur organisasi perpustakaan. Di sini saya menyimpulkan atas jam pertama yang tadi sampai sekarang, kesimpulannya adalah kajian ini menggambarkan pentingnya organisasi, struktur, dan tenaga perpustakaan sekolah
dalam mendukung pengembangan literasi dan pendidikan siswa. Organisasi perpustakaan sekolah mencakup struktur fisik, manajemen koleksi, sumber daya manusia, teknologi, dan pelayanan publik. Struktur organisasi perpustakaan mencakup peran penting seperti kepala perpustakaan, divisi atau departemen, staf perpustakaan, dan staf teknologi informasi. Demikian kesimpulan yang dapat saya ambil. Terima kasih. Setelah mendengarkan dua kesimpulan dari mahasiswa, maka mengingat waktu yang hampir habis, kita tutup pertemuan pada sore hari ini dengan ucapan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin.